Oke, kita mulai pertemuan pada siang hari ini. Pertemuan kita itu adalah time series. Oke. Jadi kasus regresi itu hampir mirip sih sama klasifikasi. Dia termasuk supervised learning. Dia memiliki label. Hanya saja labelnya itu bukan kategori tapi numerik itu. Nah, regresi ini ada banyak dia. Ada yang regresi biasa sama regresi untuk time series. Bedanya apa sih, Bang? Nah, kalau regresi biasa itu dia datanya itu tidak bergantung pada waktu. Nah, kalau time series ini dia bergantung pada waktu. Yang akan kita bahas itu untuk regresi time series pada pertemuan ini. Nah, apa sih time series itu? Sebelumnya udah ada Bang buat slide ini semalam di pertemuan data analytics. Jadi abang pakai slide-nya karena ini ada sedikit nyambung lah dengan pertemuan kita pada hari ini. Jadi yang akan kita bahas pengenalan time series, jenis dan polanya, pendekatan teknik analisis, metrik evaluasi, dan pemodelannya. Nah, time series itu dia data yang tersusun berdasarkan urutan waktu. Nah, jadi datanya itu berurutan waktu. Waktunya itu bebas sih, bisa tiap hari, tiap jam, tiap menit, atau tiap bulan, ataupun tiap tahun. Nah, jadi dia berdasarkan urutan waktu dengan interval konsisten. Poinnya di sini, intervalnya konsisten. Jadi kalau dia nggak konsisten, itu nggak bisa juga kita sebut sebagai time series. Jadi harus dua poin ini harus terpenuhi. Jadi kalau misalnya bulan, nah setiap bulan itulah yang disusun dari data-data tersebut hingga ke periode tertentu gitu. Misalnya periode yang dapat digunakan itu hari, minggu, bulan, tahun, dan sebagainya. Jadi seperti itu. Fungsinya apa sih dari data time series ini? Biasanya data time series itu digunakan untuk meramal. Jadi kita meramalkan keadaan masa mendatang berdasarkan data historis. Tujuannya apa? Tujuannya untuk perencanaan, misalnya marketing, produksi, dan lain-lain. Contohnya apa sih dari data time series itu? Contohnya itu kayak data penjualan tiap bulannya. Jadi sebuah perusahaan itu tentu memiliki data penjualan. Kemudian data cuaca. Data cuaca ini bahkan ada per jam bahkan ya datanya. Setiap jam tuh tercatat dan itu pun konsisten. Nah, seperti itu. Kemudian data lainnya. Selanjutnya itu jenis dan pola. Jadi pada time series ini ada jenisnya dan polanya. Jadi biasanya ada dua, tapi di beberapa pendapat lain itu ada tiga. Kalau yang dua itu dia ada univariat dan multivariat. Kalau tiga dia ada univariat, bivariat, sama multivariat. Oke. Univariat ini dia hanya terdiri dari satu variabel atau satu fitur aja. Contohnya itu pertumbuhan penduduk. Nah, ini contohnya misalnya. Ini anggap aja lah data pertumbuhan penduduk. Nah, dia kan hanya satu aja garisnya nih. Nah, ini univariat. Kalau multivariat itu lebih dari satu variabel. Contohnya apa? Misalnya ini, jumlah penderita COVID terhadap tingkat vaksinasi. Nih, datanya. Ada dua. Misalnya contohnya yang hijau ini penderita COVID-nya. Yang kuning ini adalah jumlah masyarakat yang melakukan vaksin. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut. Ada pola-polanya, itu tren. Tren ini pergerakan dalam jangka waktu yang panjang untuk menunjukkan kecenderungan apakah meningkat atau menurun. Jadi misalnya ada data penjualan nih. Misalnya yang ini. Penjualannya bisa kita lihat nih trennya meningkat gitu. Pertumbuhannya meningkat gitu. Kalau tren menurun ya udah berarti dia grafiknya turun ke bawah, tren menurun. Kemudian musiman. Ini polanya berulang dari misalnya tahunan, bulanan, mingguan atau harian. Jadi gini dah datanya, naik turun gitu. Atau ada pola tertentu lah. Contohnya apa sih? Contohnya adalah musim. Data cuaca gitu kan. Itu ditentukan kan berdasarkan musim. Kayak misalnya kita di Indonesia itu kan terbagi dua musim. Nah, di beberapa bulan tertentu itu misalnya
datanya naik, kemudian di bulan berikutnya tiba-tiba turun. Begitu terus. Karena apa? Kita di Indonesia kan ada 2 musim, jadi setiap tahunnya bakalan bergelombang tuh suhu atau cuacanya gitu. Oke, kemudian ada residual, variasi tak terduga. Dia datanya acak, kita nggak bisa menemukan polanya seperti apa. Nah, contohnya ini. Oke, kita lanjut. Pendekatan teknik analisisnya itu ada banyak ya. Cuman di sini yang kita bahas tuh ada 4. Yang pertama statistik deskriptif, misalnya mean. Mean ini rata-rata. Median, standar deviasi, korelasi, dan lain-lain. Contoh penerapannya apa sih? Misalnya pada data penjualan, ternyata rata-rata penjualan kita itu mencapai sekian juta, 100 juta dalam 1 bulan. Nah, itu rata-rata. Kemudian pemodelannya ada 3 nih jenis pemodelannya. Berbasis statistik, contohnya itu mungkin di SMA kalian udah pernah belajar atau di data mining, namanya regresi linear. Ini yang paling sederhana pada kasus regresi. Itu namanya regresi linear. Kemudian ada moving average, ARIMA, dan lain-lain. Ada banyak nih. Kemudian berbasis machine learning. Nah, yang populer tuh support vector regressor atau regression. Kemudian yang akan kita bahas pada pertemuan ini itu berbasis deep learning. Itu contohnya ada RNN, kemudian ada LSTM, long short term memory. Nah, untuk mengetahui akurasi atau seberapa tepat prediksi kita atau hasil regresi kita miliki, itu perlu dilakukan evaluasi. Mungkin pada kasus klasifikasi kalian sering mendengar yang namanya akurasi, presisi, sama recall ya. Nah, itu adalah matriks-matriks untuk mengevaluasi model klasifikasi. Nah, pada kasus regresi itu ada matriksnya. Jadi dia itu berdasarkan nilai error. Error itu adalah selisih antara data sebenarnya terhadap data hasil prediksi. Nah, ada banyak nih matriks-matriks yang dapat digunakan untuk mengevaluasi nilai error. Contohnya mean square error, rata-rata kuadrat. Nah, ini rumusnya. RMSE. Nah, ini akar kuadrat dari MSE. Kemudian mean absolute percentage error, MAPE. Ini persentase kesalahan. Nah, di sini kalian bisa lihat rumus-rumusnya. Oke, pada kasus kali ini kita akan membahas pemodelan time series dengan kasus regresi menggunakan pendekatan analisis deep learning. Salah satunya kita akan mencoba algoritmanya adalah long short term memory. Oke, kita mulai ya. Nah, jadi kalau kalian belum dapat judul, kalian bisa ikutin nih materi kali ini. Ini materinya simple dan kalian mungkin bisa paham, tapi ini cukup populer lah. Dan ini pun masih jarang yang membahas terkait algoritmanya, terutama di prodi kita. Jadi kalau kalian menggunakan algoritma ini kemungkinan besar bakal diterima proposal kalian. Dan pas kalian misalnya TA-nya berbasis paper, itu akan mudah untuk diterima gitu. Berbeda sama kayak klasifikasi gambar, mungkin kalian kelihatannya agak susah, ribet gitu, lama, apalagi pas proses trainingnya. Nah, ini simple aja, mungkin bisa kalian lihat nanti. Nah, jadi pada kasus kali ini kita akan membahas regresi atau prediksi. Itu data kurs dolar terhadap rupiah. Nah, jadi kita mengambil data dari Yahoo Finance namanya. Nah, kebetulan nih, semalam saya tugas akhirnya membahas ini. Tapi yang saya bahas itu cuma beda kasusnya aja. Untuk algoritmanya saya pakai algoritma ini. Dan itu prediksi time series juga. Nah, jadi kalian bisa ikutin, mungkin kalian dapat inspirasi untuk tugas akhir kalian bagi yang belum mendapatkan judul. Nah, jadi kita ambil data dari sini aja, datanya udah open, nggak perlu kita datang ke perusahaan atau kemana lah gitu, ke instansi tertentu. Datanya dari sini kita ambil. Kalau
saya semalam pas tugas akhir itu datanya data saham. Jadi saya membahas prediksi saham gitu. Nah, kali ini kita akan coba hal yang sedikit berbeda, cuman cara penerapannya hampir sama. Saya ngambil data dari sini juga kok, dari Yahoo Finance. Cuman beda data aja. Nah, kita di sini membahas eh, regresinya prediksi untuk jumlah kurs antara dolar terhadap rupiah. Nah, jadi kita bisa lihat di sini IDX, IDR ya. Nah, ini USD IDR. Nah, jadi kalian bisa download nih datanya dari sini. Kalian buka Yahoo Finance, buka historinya, kalian download nih. Kalian masukkan rentang datanya. Atau kita menggunakan API. Nah, di sini kita menginstal library Yahoo Finance untuk menghubungkan antara Google Colab kita terhadap Yahoo Finance ini. Jadi kita nggak perlu download manual, jadi kita hubungkan aja gitu Google Colab kita nih ke Yahoo Finance-nya. Jadi pertama-tama kita install dulu library-nya. Oke, kita tunggu. Oh ya, terkait penjelasan tadi ada pertanyaan. Jenisnya, polanya, pendekatannya, metriknya, nggak ada ya? Bang, bertanya Bang, Ah ya, boleh, silakan. kan tadi kata Bang kalau untuk pembahasan data itu kan ada clustering, klasifikasi, sama regresi. Nah, kalau untuk klasifikasi itu kan biasanya ada kelas ya Bang, kayak 2 kelas misalnya Hmm, terindeksi diabetes dan tidak diabetes gitu. oke, Kalau di regresi kan kata Bang itu jadinya numerik. iya. Numeriknya itu uh, jadi kayak 101 atau gimana sih Bang? Oke, ini pertanyaannya bagus ya. Cuman ada sedikit kurang pas tadi ya. Jadi nggak cuman ada klasifikasi, clustering sama regresi aja, nggak cuma tiga. Ada banyak lagi tuh. Ada estimasi, ada asosiasi, dan lain-lainnya. Nah, itu sedikit koreksi ya. Kemudian bagaimana sih labelnya tadi? Kalau kita diklasifikasi kan itu labelnya ada kelasnya nih. 2 kelas, 3 kelas, atau berapa kelas. Nah, pada kasus regresi itu dia numerik, memang angka aja. Misalnya contohnya di sini. Label kita untuk pertemuan ini adalah ini. Close. Close ini harga penutupannya lah. Jadi kita akan memprediksi nih nilai ini. Ya udah, ini nilainya gitu. Yang akan kita prediksi ini. Kelasnya ini, bukan kelasnya, labelnya ini. Jadi dia nggak punya kelas gitu. Angka aja. Jadi seperti itu. Kalau diistilahkan cuma satu kelas lah. Tapi dia nggak bisa juga dibilang kelas karena dia bukan klasifikasi. Jadi seperti itu. Gimana, paham? Paham Bang. Cuman pada kasus kita nih agak berbeda. Kita regresinya itu time series. Jadi kalau time series itu datanya tuh runtun waktu. Jadi dia polanya kayak gini lah. Kalau dibuat nih data-data kayak gini time series tuh. Kan nampak nih runtun waktu tuh apa sih? Atau time series tuh nih dikumpulkan dari waktu ke waktu, interval konsisten. Nah, ini konsisten nih setiap tahunnya nih. 1970, 80, 90, 2000. Nah, seperti ini. Gimana? Paham? Paham Bang. Oke. Dari contoh. Oke, sekarang kita lanjut. Nanti mungkin kalau udah selesai nanti bakal paham tuh. Kita coba aja. Kita langsung by studi kasus belajarnya. Jadi kalian paham dan kalian pun bisa implementasikan. Jadi nggak cuma paham ngebayangin aja, tapi kalian paham juga implementasinya. Nah, di sini yang perlu kalian ketahui itu adalah ini simbolnya. Apa sih data yang kita ambil? Nah, di sini kita mau ngambil ini data kurs dolar terhadap rupiah. Jadi simbolnya itu adalah ini IDRX. IDR sama dengan X. Ini kalian buat di sini. Apa tadi?
inilah ada simbolnya nih. Nah, ini nih kalian kopikan di sini. Nih. Kemudian tanggalnya. Kalian mau ngambil data dari kapan gitu. Misalnya kita 5 tahun terakhir nih. Dari 2018 dari bulan 1 tanggal 1 sampai tahun 2023 bulan 9 tanggal 30. Nah, kita jalankan aja. Kita jalankan. Nah, ini hasilnya. Ini ada banyak nih kolomnya. Ada date, ini tanggal ya. Open nih misalnya pembukaan harga bukanya lah dari kurs rupiah terhadap dolar nih. Kemudian high-nya harga tertinggi, low harga terendah, close-nya harga penutupan. Nah, biasanya kalau kita mau menganalisis itu menggunakan data penutupan, data terakhirnya. Nah, maka dari itu yang kita ambil hanya dua, itu tanggal sama close gitu. Jadi kita analisisnya hanya univariat nih, univariat aja pada kasus kita kali ini. Time seriesnya univariat. Kemudian setelah kita seleksi datanya hanya dua kolom, kita cek nih ada nggak sih data yang kosong. Kita kan nggak tahu apakah ada data yang kosong atau tidak. Jadi kita cek dulu. Nah, ternyata nggak ada data yang kosong. Kita lanjut melihat informasi dari dataset kita. Oke, yang perlu kalian pahami, di sini kolom tanggal itu tipe datanya harus formatnya date time. Nah, itu dia formatnya. Ini harus nih. Jadi kalau seandainya kalian melihat informasi dari dataset kalian, ternyata tipe datanya itu bukan datetime. Nah, nanti silakan diubah ke format datetime. Kemudian kita cek nih deskripsi datanya. Ini kan tadi ada beberapa pendekatan kan. Nah, statistik deskriptifnya ini kita tampilkan. Itu min. Oh, ternyata rata-ratanya harga kurs rupiah terhadap dolar atau mana yang betul? Dolar terhadap rupiah atau rupiah terhadap dolar nih? Abang kurang tahu juga nih. Nanti koreksi aja ya kalau salah. Jadi misalnya inilah dolar terhadap rupiah kan. Itu sekitar berapa nih? 14 1 2 3 14.000 koma sekian nih peraknya lah. Jadi dia 14.000 koma sekian rata-ratanya. Terendahnya itu 13.200. Tertingginya tuh nih 16.000. Ternyata harga dolar terhadap rupiah tuh bisa tertingginya tuh mencapai 16.000. Nah, ini umum ya, deskripsi data nih. Jadi kita perlu mengetahui juga. Setelah kita ketahui statistik deskriptifnya, kita lanjut ke tahap berikutnya. Kita coba visualisasikan gambarnya. Nah, ini adalah time seriesnya. Harga tukar dolar terhadap rupiah 5 tahun terakhir. Nah, kelihatan nih. Sama kan tipenya atau jenisnya kayak gini. Univariat dia. Jadi seperti ini contohnya. Nah, kita akan mencoba nih pemodelan untuk melakukan prediksi harga tukar dolar terhadap rupiah ini menggunakan data yang ini tadi. Jadi kita mau mencoba nih melakukan prediksi terhadap data ini. Nah, tahapannya sama sih kayak biasanya, cuman ada sedikit yang berbeda. Abang nggak ada buat metodologinya pula ya di sini. Oke, mungkin abang coba buka dari tugas akhir abang aja. Nah, metodologinya kira-kira kayak gini. Nih, kita kumpulkan datanya, kita persiapan datanya itu preprocessing.
Nah, kita udah pre-processing, ternyata nggak ada data yang kosong ya. Jadi kita nggak perlu melakukan pre-processing. Kalau seandainya ada data yang kosong, itu bisa kita isi data yang kosongnya tadi ini. Kita isi pakai teknik apa? Bisa pakai nilai rata-rata. Nah, itu mungkin kalian udah tahu ya. Di data mining kayaknya kalian udah belajar tuh cara pre-processing data. Mengganti data yang hilang menggunakan nilai rata-rata. Oke, selanjutnya kita lakukan normalisasi. Nah, jadi data ini tadi perlu kita lakukan normalisasi. Kita skalakan dia menjadi rentang 0 dengan 1. Cuman yang kita ambil itu data ininya aja, data close atau data penutupan dari harga tukar dolar ini. Untuk tanggalnya itu nggak kita sertakan gitu. Nggak mungkin kan tanggal dinormalisasi. Nah, jadi yang kita normalisasi hanya ini aja, data harga tukar dolarnya aja. Oke, kita jalankan. Terus di sini kita lakukan juga pembagian data, sama aja. Lakukan pembagian data, split data sama ada time step. Nah, ini abang akan jelaskan nanti nih. Kita split datanya. Ini kita masih belum split datanya nih. Cuman kita masih menginisiasi berapa sih jumlah data-datanya gitu. Sama ya, kayak udah kita jelaskan pada kasus klasifikasi. Di deep learning itu kita menggunakan 3 pembagian data atau membagi data menjadi 3 bagian. Itu ada training, validasi, dan testing. Nah, pada data training kita akan membagi datanya training sama testingnya. Trainingnya itu 80%, testingnya 20%. Kemudian data validasi kita ambil 20% dari data training. Nah, seperti itu. Kalau mau lihat jumlah data trainingnya, ya udah kita panggil aja. Oh, belum abang jalankan. Sorry. Nah, jumlah data trainingnya segini. Oh, ini ada ya. Jumlah data trainingnya ada 960, kemudian data validasi 240, kemudian data testingnya ada 300. Nah, baru kita lakukan nih pembagian datanya. Tapi dia menggunakan teknik time step. Gitu, pembagian datanya pakai time step. Atau biasanya ada banyak istilah sih. Ada time step, ada windowing, ada sliding window, ada macam-macam lah. Ada lag. Nah, tapi itu sama aja konsepnya. Jadi konsepnya kayak gini. Ini perlu kalian apa ya pahami. Tapi nggak susah sih. Misalnya saya punya data nih, X lah bang inisiasi kan. Di sini ada 2, 5, 3, 6, 5, 4, 7. Nah, di sini abang punya data ini, beberapa data. Oke, ada berapa nih? Ini kelihatan. Nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data nih. Nah, mungkin kita visualisasikan. Nah, ini data kita. Kayak yang tadi juga kan, univariat. Nah, univariat itu satu kolom aja dia cuman. Kayak gini. Nah, kita tahu nih, kita nggak bisa melakukan prediksi menggunakan satu data gini aja. Jadi dia fiturnya nggak ada. Sementara kita mau melakukan prediksi itu membutuhkan fitur gitu. Tahu fitur kan? Fitur tuh atribut atau variabel-variabel mempengaruhi hasil prediksi nanti ini gitu. Nah, maka dari itu kita buat ada namanya di time series itu tekniknya time steps. Nah, sederhananya seandainya kita ada 7 data nih kan, 7 data. Kita buat itu misalnya time step-nya ada time steps-nya kita inisiasikan 3 lah gitu.
Nah, berarti itu X1, X2, di sini Y. Jadi dia kalau time step-nya 3, berarti terdapat 2 fitur, 1 target gitu. Kalau time step-nya 4, ya udah, berarti di sini fiturnya ada 3, ada 1 target. Nah, fiturnya apa sih? Targetnya apa? Nah, di sini kalian harus pahami. Datanya ini, fiturnya ini, dan targetnya itu berasal dari data ini juga gitu. Di sini letak time seriesnya itu, beruntun waktunya. Jadi kalau misalnya time stepnya ada 4 kan, kita ambil 4 data nih, 1, 2, 3, 4. Kita masukkan ke sini contohnya. Nih, berarti datanya kayak gini. Ini untuk data yang pertama jadinya. Ini data yang pertama. Enggak usah lah bang buat di sini. Jadi data yang pertama itu fiturnya ini, targetnya ini 6. Jadi dia untuk melakukan prediksi data keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Memprediksi data keempat itu membutuhkan data pertama, kedua, dan ketiga gitu. Begitu juga seterusnya. Berarti kita ambil lagi data ini. Kita ambil 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita letakkan di sini. Nih, begitu seterusnya. Jadinya seperti inilah kira-kira datanya. Nah, inilah data kita yang bakal kita masukkan ke model nanti. Jadi datanya nggak satu kayak gini, tapi awalnya nih satu kayak gini aja datanya, univariat. Nah, setelah diproses menggunakan teknik time step atau windowing atau sliding window, banyak lah istilahnya. Jadinya seperti ini. Jadi ukuran dari time step atau window size itu mempengaruhi dari jumlah fitur yang kita gunakan. Itu paham enggak sama time step ini konsepnya? Mau nanya bang, Boleh silakan. untuk apanya penentuan time stepnya itu ada ketentuannya nggak bang? Oke, keren nih pertanyaannya, bagus sekali. Oke, abang jawab ya. Untuk menentukan time stepnya ini sebenarnya kita melakukan percobaan, nggak ada berapa pastinya. Nah, kita bisa melakukan analisis per 30 hari gitu, per bulannya. Jadi kita ambil time stepnya 30 gitu. Nah, kalau di kasus abang, itu abang melakukan uji coba terkait time stepnya. Nih di sini. Time stepnya itu abang coba 10, 20, dan 30. Jadi dia nggak ada cara yang tepatnya lah gitu. Sama kayak kalian menggunakan algoritma KNN, itu kan nilai K-nya tuh nggak selalu tetap dia yang terbaiknya tuh. Jadi harus dicoba dulu kan, berapa K yang tepat. Nah, sama juga sama time step nih. Dia diuji coba juga. Nah, pada penelitian abang tuh, abang coba 10, 20, dan 30. Nah, hal menarik lainnya, ini bisa kalian gunakan menggunakan algoritma gitu, mencari nilai time step yang tepat. Itu ada abang buat penelitian baru, lanjutannya lah, menggunakan algoritma genetika. Pernah dengar? Menggunakan algoritma genetika. Nah, ini ya. Tapi belum selesai, masih proses. Nih. Jadi untuk menentukan sliding window, ini banyak ya istilahnya. Ada sliding window kayak abang jelaskan tadi, ada windowing, ada time step. Nah itu abang optimasi pakai algoritma genetika untuk mencari nilai yang tepatnya. Nah di sini ini time step yang tadi itu ya, visualisasinya kayak gini lah kira-kira. Nah algoritma genetikanya itu jadinya kayak gini nanti. Nih ditentukan, yang menentukan jumlah window size-nya ini ya algoritma genetikanya. Jadi kita nggak perlu melakukan uji coba manual gitu. Kita masukkan nilainya, kita jalankan, keluar hasilnya, kita catat, kayak gitu. Jadi biarkan aja algoritma genetika yang ini mencari gitu.
kita masukkan aja rentang-rentang Windows yang mau kita gunakan. Nah, nanti dialah yang mencari berapa nilai yang tepat. Nah, seperti itu. Jadi ada cara lainnya gitu. Tapi biasanya umumnya itu ya uji coba. Ini kan jatuhnya uji coba juga. Cuman yang menguji cobanya bukan kita manual, bukan kitanya peneliti gitu. Tapi algoritmanya kita suruh yang uji coba. Itulah kira-kira. Paham? Halo? Paham bang? Oke. Jadi cara menentukan time step-nya itu uji coba biasanya. Atau dapat menggunakan algoritma. Ada banyak sih algoritma lainnya yang mau kalian coba. Nah, Bang di sini menggunakan algoritma optimasi di penelitian ini. Tapi ini belum selesai. Algoritma optimasi, salah satunya Bang gunakan itu algoritma genetika. Mungkin kalau kalian belajar sistem informasi sistem informasi intelligence, ada mata kuliahnya kalian. Atau sekarang apa ya? Sistem informasi cerdas. Pernah dengar mata kuliahnya? Semester ini bang. Nah, ada tuh belajar Algoritma. algoritma genetika, algoritma optimasi. Nah, itu bisa kalian implementasikan ke data mining atau machine learning atau deep learning untuk mengoptimalkan model kalian gitu. Cuman pada kasus kita ini, untuk kalian pelajari sekarang ini mungkin terlalu berat kalau kalian belajar algoritma genetika gitu kan. Nah, jadi nggak apa-apa, kita lakukan uji coba aja. Kita lakukan uji coba. Di sini pertama kita menggunakan 30. 30 ini dari mana, Bang? 30 ini kita berdasarkan jumlah hari dalam satu bulan. Itulah apa kita persepsi kita ya. Persepsi kita. Jadi kita menggunakan 30 data sebelumnya untuk memprediksi satu hari berikutnya. Seperti itu. Kita jalankan. Kemudian format dari datanya itu kita ubah jadi array numpy array. Kemudian kita ubah lagi bentuknya jadi format yang dapat diterima oleh model LSTM. Oke, yang tadi ini pada data training. Nah, selanjutnya kita lakukan juga pada data validasinya. Jadi kalau seandainya time step kalian itu pada data training 30, nah itu harus sama pada data validasi dan juga pada data testing nantinya. Harus sama nih nilai time step-nya. Di sini kita coba 30 kan. Berarti di validasinya 30 juga. Seperti itu. Jalankan sama, kita ubah formatnya jadi numpy array, kemudian ubah formatnya jadi bentuk yang dapat diterima model algoritma kita LSTM. Kemudian disinilah algoritma LSTM tuh. Ini aja algoritmanya. Bentuknya tuh kayak gini aja. Dan bisa kalian gunakan untuk tugas akhir nanti gitu. Jadi di sini ada unit LSTM-nya. Return sequence ini artinya output dari layar ini, layar pertama, akan diteruskan ke layar berikutnya. Di sini kan ada dua layar LSTM nih. Jadi hasil dari output ini nanti bakal diteruskan ke sini. Jadi dia melanjutkan dari hasil latih ini, dikasihnya nih ke sini, disuruhnya lanjutkan lagi. Seperti itulah kira-kira maksud dari return sequence nih. Selanjutnya ini tadi pada kasus klasifikasi semalam, output layernya kan kalau di klasifikasi gambar kan berdasarkan kelas kan. Misalnya kalau 5 kelasnya buat 5 sini. Kalau seandainya 3 kelas buat 3. Nah, kalau kita pada kasus regresi itu outputnya cuma satu, kan cuma satu, nggak ada kelasnya, cuma nilai gitu aja. Jadi kita anggap kelasnya itu satu, tapi nggak bisa dianggap sebagai kelas juga dia. Seperti itu. Outputnya cuma satu, kita buat di sini satu. Oke, kita jalankan. Nah, selanjutnya ada callback lagi nih yang udah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Mungkin kalian udah paham ya, kita lanjut aja.
Optimizer juga udah dibahas sebelumnya. Ada banyak optimizer. Di sini kita menggunakan Adam. Kita jalankan. Oke. Di sini kan ada callback-nya nih. Ada callback, cuman yang kita gunakan cuman checkpoint gitu. Hanya checkpoint. Padahal di sini ada early stopping. Kenapa nggak kita pakai? Itu opsional ya. Karena pada model LSTM, pemodelan algoritma LSTM ini sebentar, nggak lama lah. Jadi kalau kita putuskan hentikan waktunya tiba-tiba, belum sampai selesai gitu kan, kita hentikan, itu kayak istilahnya ngapain gitu. Karena pemodelannya pun sebentar, kita tunggu pun bakalan selesai beberapa menit. Paling lama 15 menit lah, tapi nggak bakal sampai lah 15 menit. Jadi untuk apa gitu. Tapi kalau seandainya kalian mau, itu bisa kalian gunakan. Kalian kasih koma sini kan, masukkan early stoppingnya. Nih, kalau kalian mau ya. Cuman di sini abang nggak perlu lah kayaknya pakai early stopping. Nih, kalau mau pakai early stopping. Tapi karena dia sebentar, ya udah nggak usah pakai lah. Cuman checkpoint aja kita pakai gitu. Kita jalankan. Bentar aja, nggak lama-lama, nggak kayak klasifikasi gambar. Tujuan ini tadi itu kan early stopping ini kan untuk menghemat waktu pelatihan. Kalau pelatihannya udah sebentar, ngapain lagi dihemat? Itu memang terlalu hemat berarti kalian tuh. Nah, kan sebentar nih. Bentar lagi selesai paling nih. 29, 30. Kita tunggu. Ini enaknya model LSTM nih, time series nih. Nunggunya nggak terlalu lama lah. Oke, sambil menunggu ada pertanyaan nggak? Izin bertanya bang, Oke. untuk runtime type-nya itu GPU memang ya bang? Oke. Untuk runtime-nya tuh bebas ya, mau runtime CPU atau GPU. Nah, kalau CPU itu boleh, cuman agak lambat. Itu udah abang coba. Kalau GPU agak cepat. Kayak gitu. Walaupun dia ya nggak ada grafikalnya lah gitu. Tapi dia memang berpengaruh terhadap komputasi pemodelan. Jadi seperti itu. Kalau kalian mau menggunakan CPU boleh juga, silahkan. Tapi kalau mau pakai GPU nggak apa-apa, lebih cepat. Cuman nanti kan aksesnya terbatas nih kalau pakai GPU. Nah, ini opsional aja. Karena mau cepat nggak apa-apa, pakai aja GPU. Seperti itu. Oke bang. Nah, udah selesai kan berapa menit nih? Nggak nyampe lah 2 menit. Kita tengok nih grafiknya. Ini udah abang jelaskan juga kan grafiknya semalam. Kayak mana bentuk hasil pemodelan yang bagus tuh. Dia mendekati sumbu X. Dan kedua garis ini, garisnya itu saling berdekatan. Itu artinya model kalian tuh good fitting. Good fit. Oke, setelah selesai, kita mau melakukan evaluasi nih. Tapi sebelum melakukan evaluasi, kita buat lagi time step pada data testingnya. Nah, di sini kan sebelumnya kita cuman time step untuk data training sama validasi aja. Data testingnya belum. Maka dari itu kita buat lagi time step untuk data testingnya di sini. Nah, kalian ingat juga, ini nilainya harus sama. Mau itu data training, mau data validasi, mau data testing harus sama. Kalau 30 di data training, berarti mau data validasi sama testingnya juga 30. Kalau 15 atau 7 misalnya, ya udah harus samain. Kita lanjut. Nah, yang sedikit berbeda dengan materi sebelumnya, itu kita melakukan load model, load bobot terbaiknya. Di sini kan kelihatan nih, model terbaiknya tuh ini, yang di Epot 99 lah anggap. Nih kan, dia nge-save nih. Tapi yang terakhir dia nggak nge-save. Model kita tuh tetap bakalan ini, yang ini, terakhir ini. Yang tersave.
yang tersave di komputasinya. Nah, maka dari itu kita kan udah nyimpan nih bobot terbaiknya di folder nih, yang ini. Kita load lagi di sini karena bobot terbaiknya tuh disimpannya di sini, bukan di komputasi ini, di RAM-nya lah, di RAM Google Colab ini. Kalau di RAM Google Colab tuh yang tersimpan tuh ya AirPods terakhirnya gitu. Sedangkan ini bukan yang terbaik nih. Yang terbaik tuh AirPods sebelumnya nih, 99. Atau mungkin di tempat kalian berbeda ya, di AirPods-nya. AirPods berbeda. Makanya kita load wax-nya tadi nih. Di kasus sebelumnya kita nggak perlu load karena kita pakai early stopping. Di sini kan kita nggak pakai early stopping, cuma checkpoint aja. Maka dari itu perlu kita lakukan load model. Kita load, baru kita lakukan prediksi ini. Oke, udah selesai. Nah, di sini kan udah Bang jelaskan sebelumnya metrik-metrik evaluasinya pada kasus regresi. Ini nggak cuma time series ya, tapi regresi juga menggunakan ini, regresi. Cuman pada kasus kita nih khusus untuk time series, ya udah abang tambahkan time series ini. Ada MSE, RMSE, MAPE, R square. Sebenarnya ada banyak lagi ya, cuman inilah yang sering dijumpai dan umum digunakan. Kita coba evaluasi berdasarkan nilai MSE. Oke, RMSE dapat, MAE. Kalau MAE ini bisa juga, cuman di sini nggak ada abang jelaskan ya. Dia ada banyak nih sebenarnya materi evaluasinya. Sama kayak klasifikasi, kan nggak cuma akurasi aja. Ada presisi, ada recall, ada juga F1 score kalau kalian pernah dengar. Nah, di kasus regresi ini juga ada banyak. Cuman yang umum digunakan ya inilah yang setahu abang. Di sini dapat nih MAPE 0,41. Kalau di evaluasi sebelumnya, ini kan cuma nilai aja, nggak ada satuannya. Dia cuma nilai kayak gini aja errornya nih. Satuannya nggak jelas. Kalau MAPE ini satuannya persen. Nih, berarti harusnya di sini kita tambahkan di sini persennya ya. Oh, sorry. Kalau kalian mau print, udah gini aja lah biar simpel. Nih 0,413 sekian persen. Artinya apa nih bang? Jadi kita berpatokan ke sini. Artinya persentase itu kan ada 100. Jadi dari 100% tuh kita nilai errornya tuh 0,41%. Bahkan nggak nyampe 1% nilai error tuh. Error tuh kan kesalahan. Berarti kesalahan model kita tuh nggak nyampe 1%. Kesalahan tuh kan kalau kebalikan dari akurasi kan. Kalau akurasinya misalnya 90, errornya berarti 10. Gitulah logikanya. Kalau akurasinya itu 98, berarti errornya 2. Begitu juga sebaliknya. Nah, kalau seandainya di sini error kita anggaplah ini 1%. Berarti akurasinya 99%. Tapi di sini nggak nyampe nih 1%. Hanya 0,4 sekian persen. Berarti akurasinya ini sangat bagus ya. Gitu. Akurasinya itu ya udah dikurangkan aja 100% dikurang nilai errornya. 0,4 sekian. Berarti berapa tuh? 99, sekian lah. Oke, kita lanjut. Kita plotting. Gimana sih tampilan hasil prediksinya? Nah, seperti inilah. Ini data trainingnya yang tadi kita gunakan untuk melatih model. Ini data validasinya. Nah, ini data testingnya. Nih, yang warna hijau. Hasil prediksinya itu ini, yang merah nih. Ini hasil prediksinya. Tapi karena kurang jelas kan ya udah kita fokus ke hasil ini aja, grafik yang sebelah sini.
Yang hijau sama merahnya ini kita fokuskan. Inilah hasilnya. Inilah kalau di zoom kira-kira. Data sebenarnya itu ini. Nih yang warna biru. Hasil prediksinya yang merah nih. Jadi kalau dia grafik hasil prediksinya ini mendekati pola-pola dari data sebenarnya, itu berarti hasilnya semakin akurat, semakin mendekati polanya. Jadi seperti itu. Berarti dapat disimpulkan eh, model prediksi kita itu akurasinya cukup akurat ya, karena di sini dia bisa lah memahami polanya, cuman dia nggak dapat nih eh, grafik-grafik yang ujung-ujungnya ini. Nih, dia nggak dapat dia nggak paham dia. Cuman kalau untuk polanya dia paham nih, bentuk-bentuknya, kira-kira seperti itu. Jadi modelnya ini cukup akurat lah, bisa kita simpulkan. Udah selesai, mudah kan? Ada pertanyaan? Ini bagus nih algoritmanya nih. Kalau kalian gunakan di tugas akhir nih, peluang diterimanya besar. Oh iya, ini algoritma LSTM ini nggak cuman untuk apa aja ya, time series atau regresi. Jadi dia bisa juga untuk klasifikasi teks. Klasifikasi teks kayak misalnya contohnya itu semalam kita apa namanya? Sentimen analisis. Nah, itu bisa pakai LSTM. Kemudian suara, mau pengenalan suara, itu bisa pakai LSTM. Video itu pakai LSTM. Jadi seperti itu. Sebenarnya LSTM ini untuk data sekuensial. Dia memiliki hubungan terhadap data-data sebelumnya. Nah, dari situlah ide dari LSTM itu. Long short term memory. Sama juga di time series ini kan kayak misalnya nih harga tukar eh, tahun 2020 itu dipengaruhi sama data-data harga tukar tahun sebelumnya 2019 dan 2018. Makanya kita gunakan time step ini tadi. Nih, untuk membuat sekuensialnya, time seriesnya. Karena untuk memprediksi nilai yang 6 ini itu dipengaruhi data-data sebelumnya. Inilah data sebelumnya. Seperti itu. Gimana, paham nggak? Atau masih bingung? Silahkan ditanyakan. Nggak ada yang jawab nih, pada tidur kayaknya. Coba cek dulu, cek sound. Karena Kurnia, ada orangnya. Ada, Bang. Oke, ada pertanyaan? Nggak? Untuk saat ini belum ada, Bang. Oke. Dani Febrian, ada orangnya nih. Nggak ada ya. Rival Avandi, Ya, Bang. gimana, paham? Paham, Bang. Oke. Jadi ya udah, gini doang. Jadi dia lebih mudah sebenarnya daripada klasifikasi gambar. Tapi kalau kalian pelajari konsep-konsepnya memang agak ribet. Tapi implementasinya ya kayak gini lah, mudah. Makanya abang ngambil semalam itu untuk topik tugas akhir. Nggak ngambil klasifikasi gambar, karena ya itu, cari datanya susah. Itu pertama. Training modelnya tuh lama. Nunggunya tuh malas. Nunggu trainingnya tuh. Ya udah, daripada bingung, abang gaskan aja. Ini udah ambil data dari sini. Jadi kalau tugas akhir tuh carilah sesuatu yang memudahkan kalian, jangan yang menyulitkan. Walaupun itu keren lah kelihatannya kan, tapi kalau kalian rasa nggak sanggup, nah usahakan
cari yang lebih mudah lagi. Tapi kalau kalian merasa sanggup, kalian gaskan. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, kita langsung ke informasi tugas nih. Ada tugas. Tugas 4. Perlu ganti data atau nggak perlu? Ganti data aja bang. Oke. Iya bang, ganti data bang. Kok tumben? Alasannya? Parameternya terlihat sulit bang. Jadi mau data apa? Datanya ya kayak gini aja. Sebenarnya ini karena nampak banyak aja. Datanya ininya sebenarnya satu ini aja. Data close nih. Date nih tanggalnya. Nah, data ini aja lah. Dari tahun 1948 sampai 2007. Ini kan dari 1948 kan sampai 2017. Kalian ambil aja 5 tahun terakhir. Berarti 2017 kurang 5, berapa tuh? 2012. Nah, kalian ambil nanti dari data 2012. Pandai kan preprocessingnya nanti? Pandai lah. Kayak semalam juga ubah parameternya. Di sini kan ada time step juga nih. Ini bisa kalian ubah nih. Mau berapa? Terserah kalian lah. Kayak mana pandangan kalian, analisis kalian terhadap data itu nanti. Kemudian di sini juga optimizer diubah, learning rate diubah. Udah itu aja sih parameternya. Jadi ada 3 atau 4 nih. Ada time step, kemudian optimizer, sama learning rate. Ada 3 lah. Nanti datanya, link datasetnya sama instruksi-instruksinya abang kirimkan lah ke Fauzi nanti. Jadi lebih jelas juga. Terus kawan-kawan yang nggak bisa hadir juga tahu. Katanya ada yang bentrok ya kuliahnya sama Pak Abdal. Iya Pak, iya Bang. Ada yang sakit juga Bang. Nah, nanti abang kasih instruksinya biar lebih jelas ke Fauzi. Ada pertanyaan sebelum kita tutup pertemuan hari ini? Nggak ada ya? Oke, mungkin sekian pertemuan untuk sore hari ini. Untuk tugasnya jangan lupa ya. Jadi ini kalian semester akhir nih jangan sampai ngulang gitu. Satu semester kan rugi tuh. Nah, jangan sampai kayak gitu. Tadi ada juga yang mau izin ya. Kalau mau izin langsung ke Pak Mus saja, jangan ke Abang. Abang nggak punya kewenangan pula ngasih izin gitu. Takutnya kalau Abang tiba-tiba ngasih izin, nggak Abang sampai kalian nggak nyampaikan ke Pak Mus kan nggak enak gitu. Oke, sekian pertemuan pada sore hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Oke, sama-sama. Abang izin live ya.